Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa mulianya wanita yang disambut malaikat saat kematiannya. Seperti muslimah di zaman Rasulullah bernama Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Namanya tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan. Bahkan kematiannya mengundang ribuan malaikat untuk menyambutnya. Nusaibah menjadi cermin perjuangan wanita mulia ini yang berhati baja. Hari itu Nusaibah sedang berada di dapur. Suaminya Said sedang beristirahat di tempat tidurnya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaibah menilai itu pasti tanda datangnya tentara musuh. Beberapa hari tersebut terjadi ketegangan memuncak di kawasan Gunung Uhud. Dengan bergegas, Nusaibah meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan masuk ke bilik suaminya yang sedang tertidur dengan halus dan lembut dikejutkannya. "Suamiku tersayang, aku mendengarkan pekik suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang," kata Nusaibah dengan lembut. Said yang masih belum sadar sepenuhnya tersentak. Dia menyesal malah istrinya yang mendengar suara itu. Dia segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu dia menyiapkan kuda, Nusaibah menghampiri dan menyodorkan sebilah pedang kepada Said. "Suamiku, bawalah pedang ini. Jangan pulang sebelum menang," kata Nusaibah. Said memandang wajah istrinya. Setelah mendengar perkataannya itu, tak pernah ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaikinya kuda itu, lalu terdengarlah suara derap langkah kuda menuju ke utara. Said langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu semakin mengobarkan keberanian Said. Di rumah, Nusaibah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, Ammar yang baru berusia 15 tahun dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda, memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gugup. "Ibu, salam dari Rasulullah," berkata si penunggang kuda. "Suami ibu, Said baru sahaja gugur di medan perang, beliau syahid," kata sang utusan. Nusaibah tertunduk sebentar. "Innalillah, suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah," gumam Nusaibah. Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nusaibah memanggil Ammar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tertahan. "Ammar, kau lihat ibu menangis. Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibumu bahagia?" tanya sang bunda sambil mengelus kepala putranya. Ammar mengangguk, hatinya berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus," perintah ibunya disambut dengan mata Ammar yang berbinar. "Terima kasih, ibu. Inilah yang aku tunggu sejak dari tadi. Aku ragu seandainya ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah," tuturnya mantap. Putra Nusaibah yang berbadan kurus itu pun terus menaiki kudanya dan mengikuti jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam wajahnya. Di hadapan Rasulullah, ia memperkenalkan diri. "Ya Rasulullah, aku Ammar bin Said. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur," kata Ammar. Rasul dengan terharu memeluk anak muda itu. "Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, Ammar. Allah memberkatimu." Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi itu seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan menuju tempur. Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi itu seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan di medan tempur. Mereka menuju ke rumah Nusaibah. Setibanya di sana, wanita yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita. "Ada kabar apakah gerangan?" serunya gemetar ketika sang utusan belum lagi membuka suaranya. "Apakah anakku gugur?" tanya Nusaibah. "Betul, inna lillah," utusan menunduk. Nusaibah bergumam kecil. Ia menangis haru. Inilah mengapa malaikat akan menyambutnya kelak di hari akhir, karena ia telah merelakan orang-orang yang dicintainya berjihad di jalan Allah.